Witing tresno jalaran soko kulino. Ia sebuah pepatah Jawa mengatakan hal tersebut yang mengandung arti di mana cinta akan tumbuh karena sering bertemu dan terbiasa. Cinta memang dapat membuat seseorang berbahagia. Karena cinta, dunia berputar serasa milik berdua. Jalinan cinta akan tumbuh bersemi di dalam hati karena intensnya pertemuan yang terjalin. Bahkan ada pepatah mengatakan, jika sudah jatuh cinta, semuanya akan terasa manis. Tidak hanya urusan soal asmara, dalam hal pekerjaan pun kita akan menemukan jodohnya. Ya, seperti ketika sejarah Nisa Sabian terpilih dan bergabung dalam grup musik Sabian Gambus, siapa sangka Ayuslah yang jatuh cinta kepada Nisa Sabian, sehingga memilihnya menjadi vokalis Sabian Gambus. Lalu, seperti apa ketika Ayus jatuh cinta kepada Nisa Sabian dan memilihnya menjadi vokalis Sabian Gambus? Maka benarkah ketika Ayus memilih Nisa Sabian menjadi vokalis Sabian Gambus, disinilah awal mula benih-benih cinta terlarangnya tumbuh di antara mereka berdua karena seringnya intensitas bertemu untuk pekerjaan? Dan di tengah isu panas dugaan perselingkuhan keduanya, beredar kabar sebuah status WhatsApp yang diduga milik Nisa Sabian yang berbunyi tentang ujian kehidupan. Lalu benarkah status WhatsApp yang diduga milik Nisa Sabian ini merupakan refleksi kondisi hatinya saat ini di tengah gunjingan publik terhadap dirinya yang dituding menjadi pelakor dalam rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz? Selain itu, rasa tidak percaya juga menghampiri Yopa KDI yang mengenal Nisa Sabian. Benarkah Yopa KDI tidak percaya jika Nisa Sabian menjadi pelakor? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicap In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicap In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah kehidupan bagaikan misteri, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk masalah hati dan cinta. Iya, cinta merupakan bagian dalam diri manusia yang tak memiliki logika. Dengan cinta, manusia bisa buta, sehingga ketika seseorang sedang dirasuki oleh cinta, nalar berpikirnya tidak bisa berjalan. Ya, seperti itulah drama cinta yang banyak sering terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah Ayus dan Nisa Sabian yang dikabarkan memiliki hubungan cinta terlarang. Namun, jika melihat dengan pepatah Jawa yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino, siapa sangka dapat terjadi pada siapapun. Lalu inilah perjalanan karir dan pertemuan Ayus dengan Nisa Sabian yang pada akhirnya dipertemukan dalam sebuah grup musik bernama Sabian Gambus. Dalam sejarahnya, Ayus mengaku jatuh cinta dan memilih Nisa Sabian menjadi vokalis Sabian Gambus. Berikut sejarah awal pertemuan Ayus dan Nisa Sabian. Perasaannya alhamdulillah senang, bahagia, haru juga mungkin ya. Karena bisa sampai di titik seperti yang sekarang. Membangunnya saya nggak tahu ini disebut instan atau enggak, karena 3 tahun berjalan sampai ke titik ini menurut saya terlalu cepat kali ya. Yang membedakan dari Gambus lain mungkin pertama dari sisi instrumennya banyak yang kita nggak pakai. Apa ya? Wow, bisa. Kalau sejauh ini kita lebih banyak sukanya kayaknya deh. Ya, karena saya sama anak-anak sini asik gitu. Jadi benar-benar jarang tuh ada konflik, ada masalah. Sabian ini terbentuk tahun 2015. Di tahun pertama itu memang awalnya itu saya pribadi membangun grup ini untuk acara-acara wedding. Untuk acara-acara wedding, event, tapi lebih banyak wedding. 1 tahun berjalan, akhirnya saya ketemu sama Nisa, baru kita berjalan dengan format Sabian. Di tahun yang ketiga, kita mulai mengcover lagu, kita main YouTube di tahun ketiga. Nah, ini tahun ini kurang lebih 9 bulan lah. 9 bulan lagu pertama kita, cover kita itu keluar, sampai sekarang
kemajuannya alhamdulillah dari situ, dari YouTube. Ada gak? Nyakar mah nggak ada sih, baik-baik semua alhamdulillah. Nyubit ada gak? Nggak ada nyubit. Ada nyubit paling kayak ih gemes gitu. Jambak gitu. Enggak lah. Seperti yang dikatakan oleh Nisa Sabian, sosok Ayus lah yang telah memilih dirinya untuk menjadi vokalis Sabian Gambus, di mana sejarah awal berdirinya Sabian Gambus tercipta pada tahun 2015. Sementara itu, 1 tahun kemudianlah Nisa Sabian akhirnya bergabung dengan Sabian Gambus, di mana yang memilihnya menjadi vokalis adalah Ayus, suami dari Riri Virus. Seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2021 inilah gempar pemberitaan tentang dirinya dan Ayus, di mana diisukan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Riri Virus, hingga berujung pada gugatan cerai yang dilayangkan oleh Riri Virus. Maka seperti inilah sejarah pertemuan antara Nisa Sabian dengan Ayus. Ketemu lagi sama aku Tiffany Kenanga dan sekarang aku nggak sendirian di sini, aku sama Kak Nisa Sabian. Enggak. Nisa aja. Di sini sama Nisa dan ini pertama kalinya banget kita ketemu gitu kan, dan sekarang kita lagi ada di salah satu mall abis gig ya. Abis gig kan. Kita ketemu kebetulan. Iya, apa namanya? Abis Kak Nisa, sorry Nisa kan abis tampil juga gitu dan penasaran gitu gimana orangnya, karena aku bisa dibilang penggemar dari Nisa juga gitu. Jangan gitu. Amin. Dan sekarang aku mau nanya dikit sama Nisa. Sejak kapan sih awal Sabian Gambus tuh tercipta tuh seperti apa? Awal terciptanya mungkin terbentuknya tahun 2015 dan Nisa gabung tahun 2016 sama Sabian gitu, dan ketemu di satu acara wedding, akhirnya gabunglah bersama Sabian sampai sekarang. Jadi sebenarnya Sabian itu emang dari awal pengen jadi penyanyi atau kayak gimana? Sebenarnya kalau ngomongin cita-cita ya dulu tuh banyak banget pengen jadi reporter lah bla 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 bla, dan akhirnya entah kenapa mungkin karena hobi ya, nyanyi kan hobi, jadinya gara-gara nyanyi akhirnya aku bisa sampai kayak gini dan akhirnya nggak jadi reporter. Nggak jadi, saya yang jadi reporter aku ya. Sekarang kan sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa lah gitu kan. Kemarin juga viral juga, wah trending number 1 itu keren banget. Bisa beli apa aja sih Kak? Nis dalam artian misalkan dulu belum bisa beliin orang tua apa-apa, sekarang udah bisa gitu misalkan. Ya mungkin itu pribadi Nisa ya. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan apa yang Nisa mau tercapaikan, dan mungkin Nisa nggak bisa untuk mempublish dan mungkin minta doanya aja, mudah-mudahan apa yang Nisa inginkan semoga terlaksana. Amin gitu. Cuman kalau misalnya sebelumnya Sabian Gambus itu memang beda vokalis gitu, jadi emang pas Nisa masuk diganti gimana? Atau memang awalnya grup musik aja? Awalnya memang kita nih freelance kan, jadi bukan benar-benar grup gitu, jadi kita edisional, tapi kalau nama Sabian itu memang udah ada dari tahun 2015. Nah, Sabian itu sebelumnya freelance edisional orang-orangnya, dan akhirnya kan Nisa diajak untuk gabung sama Mas Ayus untuk gabung di Sabian, dan akhirnya kita mencoba untuk buat satu grup baru dari situ benar-benar grup, kan sebelumnya edisional gitu. Adik dari Ayus yaitu Fadilah Nova telah membongkar dan memberikan pernyataan mengejutkan bahwa kakaknya memang telah berselingkuh dengan Nisa Sabian sudah 2 tahun lamanya. Tak pelak publik pun terkejut bukan kepalang. Iya, bagaimana tidak, publik sebelumnya hanya mengetahui jika hubungan antara Ayus dengan Nisa Sabian hanyalah bentuk profesionalitas kerja. Namun, siapa sangka jika memang benar adanya pernyataan dari adik Ayus yang memang membenarkan jika Ayus telah berselingkuh selama 2 tahun dengan Nisa Sabian, sungguhlah sangat ironi. Maka jika kita menilik ke belakang, inilah momen-momen kedekatan dan sikap manja Nisa Sabian 2 tahun yang lalu bersama dengan Ayus. Halo. Tahu nggak sih? Tadi Nisa dan Kak Anissa naik mobil golf. Seru banget.
Dan tadi ada mobil lewat lagi nyetel lagu ya Habibal Kolbi. Serina. Serius. Kita disediain red carpet kah? Yes. Bagaimana perasaan Anda? Wah. Ya. Berita dugaan perselingkuhan antara Nisa Sabian dan Ayus memang masih menyisakan tanda tanya dan misteri satu lagi yang belum terpecahkan. Manakala Nisa Sabian hingga saat ini belum muncul dan memberikan klarifikasi tentang apakah benar tentang pernyataan dari adik Ayus yang membenarkan bahwa antara Ayus dan Nisa Sabian telah berselingkuh. Namun ketika publik sedang menunggu klarifikasi dari Nisa Sabian, muncul sebuah status WhatsApp yang diduga milik Nisa Sabian yang isinya berbunyi sebagai berikut. Bismillah, tidak akan kehilangan arah, selama tahu kapan dan sesering apa kita menghamparkan sajadah. Mengapa hidup ini penuh dengan ujian? Karena Allah ingin kita sadar bahwa dunia bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Sebab itu, kita harus hijrah agar bisa pulang ke rumah yang sesungguhnya, surga. Terkadang cara Allah menjadikan kita kuat adalah dengan menghindarkan berbagai ujian yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Curhatan Nisa ini pun langsung viral di media sosial. Dari pihak keluarga menanggapnya seperti apa, Pak? Saya jawab ya, tidak benar. Tidak benar itu. Saya kan tahu betul. Umi itu anak saya. Itu tidak benar. Bisa jadi pihak ketiga atau apa gitu. Nah itu menurut Bapak gimana sih Pak? Itu sebenarnya bohong, nggak ada lah, saya nggak tahu ya. Sebab dia ceria-ceria biasa aja. Jadi nggak ada yang aneh lah. Nggak ada yang aneh. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda, kemudian berangsur hilang. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati kan begitu. Alhamdulillah sehat. Jadi nggak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy aja. Dia di sini biasa kalau di rumah tuh kayaknya gatel pengennya ngelagu. Yang apa namanya banyak tek-tek vokal aja. Dia suka banyak belajar dari kurang dan lebihnya seperti apa kan. Kalau dia sih senyum-senyum aja. Jadi nggak ada gitu. Sepertinya biasalah kayak gitu. Nah kan begitu aja paling jawabannya. Sebagai orang tua kepada putrinya ya Umi selalu itu. Awas, jangan tinggalkan sholat. Hindari hal-hal yang kurang pantas, apalagi sampai apa namanya kalau kita lihat di TV yang melawan apa negara seperti ya yang nggak pantas lah dilihatnya itu aja. Kalau masalah itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi kalau buat saya biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya masalah itu biasa. Mungkin barangkali Allah mau ngangkat derajat itu aja. Ya sekarang jawabannya siapa sih? Ya jangan pun kalangan orang tua, anak-anak aja kan begitu aja. Orang tuh ya cuma mintanya dorongan doa aja buat anak. Mudah-mudahan ini anak sehat selamat di mana aja. Kalau masalah itu kan udah apa namanya, udah jalannya dari Allah begitu kan. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Setali tiga uang dengan ayahanda Nisa Sabian yang dengan tegas dan jelas membantah pernyataan dari adik Ayus jika anaknya menjadi perusak rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz, pernyataan serupa yang menyangkal jika Nisa Sabian menjadi pelakor datang dari Yopa KDI yang hingga saat ini tidak percaya jika Nisa Sabian adalah pelakor dan perusak rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Menurutnya, sangat tidak mungkin jika Nisa Sabian merupakan pelakor seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak kepadanya. Aku nggak kenal Kak sama yang nggak, aku kenalnya sama Nisa doang. Cuman tahu lah, miris Kak, miris. Kasian loh. Kasiannya gini, kasiannya dampaknya itu loh Kak, dampaknya ke orang-orang, khususnya sih ke masyarakat kan. Jadi orang melihat kejadian sekarang itu seakan-akan buruk gitu loh Kak. Membantah Kak. Aku membantah karena aku tahu kan karena ya karena udah tahu Kak, udah tahu anaknya gimana. Ya nggak mungkin aja sih ya.
Apa ya? Kalau dibilang kecewa sih, iya Kak, kecewa. Kalau seandainya pun benar, aku kecewa. Cuma paling gini aja, nanti aku pengen ngomong nanti kenapa gitu kan nanti harapannya mudah-mudahan apa ya, masalah ini tuh nggak benar, mudah-mudahan maksudnya apa ya, harapan dari keluarganya Nisa baik gitu kan, maksudnya harapannya baik-baik aja. Mungkin ada kesalahpahaman gitu Kak, mudah-mudahan semuanya nggak, yang ada berita sekarang itu mudah-mudahan nggak benar, itu aja. Kalau katanya kalau diomong kecewa, sebenarnya kalau dibilang kecewa saat ini aku belum kecewa karena aku belum tahu kebenarannya Kak. Aku belum tahu kebenarannya. Kalau dibilang kecewa ya enggak sih, cuman penasaran aja. Yang ada di benak lupa itu penasaran gimana sih cerita selanjutnya nih, maksudnya ya mudah-mudahan setiap hari aku tuh kan kayak berdoa ya Allah, mudah-mudahan sahabat aku, teman aku ini nggak ada apa-apa gitu kan, karena aku tuh jujur sayang banget sama dia, udah kayak adik sendiri loh Kak. Iya, mudah-mudahan si Nisanya juga nanti kalau udah lega, udah berkenan untuk hadir di semua media, mudah-mudahan dia maksudnya memberikan kebenarannya Kak, gitu loh. Kita kan sebagai teman juga harus tegakkan kebenaran, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Kita mengikuti prosedur aja Kak, kayak gitu. Tapi berdoa kan mudah-mudahan ini semua sesuai dengan yang kita inginkan Kak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.